Kiranya Pak. Teknis. Gimana ini? Bentar ya. Oke. 1, 2, Ini resmi kan berarti bahasanya? Nggak boleh miso-miso. Sakjane aku pengen iki konten santai kayak gak ada beban loh. Maksudnya Kalau nggak ada beban berarti kita ya ngomong santai kayak sekarang gini kan. iya. Hai teman-teman. Kok mesti hai teman-teman YouTube, Cuk? Andalan. Nggak apa-apa. Signature. Iya, Belum ada yang pakai loh. udah ada, Cuk. Tapi ini terbatas YouTube jatuhnya. Oke, halo teman-teman YouTube, kembali lagi bersama saya Gregorius Nanda. Di tengah kekosongan aktivitas, saya membuat suatu segmen baru. Jadi saya kenalkan dulu karena ini episode pertama, saya kenalkan dulu apa judul acaranya. Judul acaranya itu Amatir Amati. Nah, Amatir Amati, kenapa Amatir Amati? Karena pengemasan konten kali ini secara amatir menggunakan teleconference Zoom meeting. Ya intinya apa adanya lah. Lalu narasumber di sini sengaja kita nyarinya bukan orang-orang expert, tapi mungkin dari latar belakang hobi, semua bisa masuk untuk bercerita di sini. Lalu kenapa amati? Karena di sini kita akan mengamati suatu topik, kita kupas tuntas di situ dengan sesantai mungkin. Di atas saya ini udah ada, bukan di atas saya, di sebelah saya ini udah ada narasumber yang akan ngobrol kurang lebih, target kita sih 40 menit ke depan ya. Kita coba aja untuk program yang pertama ini, semoga sukses. Bisa ditampilkan mungkin videonya, Pak. Halo. Halo. Ya. Gimana? Perkenalan dulu deh, narasumber kali ini siapa namanya? Oh iya. Kenalin semuanya yang lagi nonton. Jadi saya Yohanes Chandra. Terus apa lagi Pak biasanya Pak? Bebas sih, mau apa yang mau dikenalin, mau nama, mau background, latar belakang, atau sosial media, enggak ya? Salah sih. Sosial media nanti lihat di bawah aja sih. Oke, ya. Background latar belakang ya gini-gini aja sih. Gitu-gitu aja. Dan kita hari ini bakal ngomongin kamera ya. Nah, betul banget. Terima kasih udah diingetin lagi. Jadi topik hari ini itu tema besarnya adalah kamera, tapi lebih spesifik lagi kamera analog. Oh iya. mantap. Kalau ngomong lebih teknis lagi, kamera analog kita sebenarnya segmented yang paling umum sih ya. Apa sih 35 mm ya? Iya, 35 mm atau aja lah 100, kan 135 mm ya, iya. itu. Ya kan kita masih amatir juga ya. Saya juga masih amatiran. Ya. Mungkin jadi Mas Yohanes Chandra ini panggilannya biasanya Yocek, aku manggilnya Yocek. Ini temen, ini kan kita kan cita-citanya konten ini kan dikenal seluruh dunia. Jadi mungkin yang nonton bukan cuma teman-teman terdekat kita kenalin dulu. Ini temen SMA saya, dari SMA udah satu atap karena kita berasrama, kurang lebih berarti udah 8 tahun ya. Baru terpisah. Udah lama banget. Ya, baru terpisah 1 tahun kemarin. Iya juga ya kalau dipikir-pikir ya. 7 tahun selalu ketemu, terus 1 tahun kemarin akhirnya terpisah karena berbeda tujuan hidup ya. Yo, ngeri. Ini panjang banget ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ngeklik video ini karena pengen nonton kontennya terus nggak pengen basa-basinya, nanti di-uploadan akan saya kasih video saya kasih menitan per topiknya, menit berapa topik apa nanti saya kasih. Nah, untuk teman-teman Panlit, teman-teman TL ini wajib nonton full ya. Lihat Mas Yocek sharing gitu. Mantap. Oke. Nah, jadi di segmen, karena ini kan sudut pandangnya kamera analog dan Mas Yocek sebagai apa ya, sebagai hobi gitu. Berangkatnya kita dari hobi. Nah, bisa flashback nggak ke masa lalu gitu, kayak kapan sih pertama kali kayak masuk memori tentang kamera analog gitu, kalau dari kecil gitu? Jadi kenapa kok mulai main kamera gitu ya? Sebenarnya saya tuh pengen gitu main kamera. Dulu tuh kan waktu saya SMA tuh teman-teman saya kan pada punya tuh DSLR gitu-gitu kan, keren ya. Nah, betul. Terus hasil fotonya itu kan ngeri pokoknya. Kalau dibanding HP, apalagi HP zaman dulu tuh kan burik ya. Betul. Nah, waktu itu cobalah kita waktu itu
gimana ya caranya bisa punya kamera gitu. Nabung, tapi saya miskin. Gimana ya, kan nabung tapi nggak ada uang, apa yang ditabung kan? Nggak bisa nabung gitu loh. Jadinya ya udahlah ya lewat aja. Terus waktu kuliah iseng-iseng ngecek Instagram, ngecek forum-forum, ada ternyata masih ada orang yang pakai kamera analog. Nah, Kamera analog itu apa? Kamera yang pakai film. Jadi buat teman-teman di sini kalau ingat zaman kecil-kecilnya nih yang buat kelahiran tahun 90-an pasti masih ingat kalau emak bapaknya itu kalau dulu ngefoto tuh pakai film. Nah, itu di filmnya itu nanti dicuci di lab terus jadi sebuah gambar. Itu yang foto. Nanti hasilnya kayak gini. Kurang lebihnya. oh itu Pasti ada kan? foto-foto analog yang dicetak ya? Iya, ini foto-foto analog tapi dicetak Oke. gitu. Nah, itu pakai kayak gitu dan barangnya itu masih ada dan hasilnya bagus dan harganya bisa setengah atau bahkan nggak nyampe ya atau nggak nyampe setengah ya tapi tergantung kamera juga sih jadi sama-sama DSLR Hmm. tapi dengan tahun segitu hasilnya pun bagus itu ada gitu itu sih sebenarnya kayak ya pengen aja belajar kamera pakai kamera yang beneran gitu nggak cuman pakai HP lagi Jadi itu awalnya. latar belakang berangkat main kamera analog itu bukan pengen langsung kamera analog ya, tapi malah lihat Nah, orang pakai kamera profesional hasilnya bagus. ya Iya, itu. iya. Jadi Ini orang pakai bagus, gimana ya caranya bisa kita foto pakai kamera bagus tapi nggak ada duit gitu kan? Kita coba deh pakai analog. Oh kok seru ya? Terus kan baca-baca ya kok kayaknya mahal dan sebagainya. Tapi kok hasilnya unik ya? Maksudnya kan beda dengan foto DSLR yang post processing sama kameranya itu sendiri dengan analog itu hasilnya berbeda dan kok asik ya kok lucu ya gitu kan akhirnya ya udahlah coba gitu. Oke. Kalau kalau ini cek kalau ingat ke masa kecil itu ingat ingat nggak tahun terakhir pakai analog tuh kapan, momen apa gitu ingat nggak? Aku nggak inget sih tahun Mungkin berapa ya. udah start start digital ya? Nggak Ingat? saat digital Oh, jadi dulu tuh waktu aku masih kecil jadi kalau nggak salah tuh acara Natalan di gereja gitu waktu itu di Malang itu orang tuaku tuh kan punya kamera analog kecil pocket cam gitu Ricoh F3. Nah itu kamera itu kan dulu mahal filmnya. hmm, Jadi dulu aku pinjem main itu nggak boleh gitu. Kan soalnya kan kalau di kita puter-puter, kita kokang-kokang, terus kita jepret-jepret kan sayang ya gambarnya. iya ya, buang-buang. Nah akhir buang-buang kan. Nah itu waktu Natalan itu aku ingat banget karena dia udah habis filmnya, terus dikasih ke aku biar aku mainan. Jadi kayak daripada aku muter-muter nggak jelas, terus kan biasanya anak kecil rewel gitu kan. Daripada rewel dikasih kamera itu, yang udah habis filmnya terus mainan. Nah semenjak itu aku jadi inget dan ngeh ada namanya kamera analog itu sih. Mungkin waktu masih TK atau SD kelas 1 kelas 2 mungkin. Mungkin TK Hmm, sih. TK. Terus bisa bisa tunjukin nggak? Nah ini kan teman-teman kalau cuma ngobrolin kamera analog tuh apa sih? Nah bisa ditunjukin nggak koleksi kamera analognya tuh apa aja yang? Aduh, kalau koleksi kesannya saya kayak punya banyak Ih, ya. Tadi saya cuma punya di Kintar. Tadi kan iya, ngomongin kamera yang ini dari Ricoh mama F3. itu kan. Nah, itu saya masih simpen kameranya. Hmm. Bentar. Nah, ini Ah, ah, nah itu. ini adalah kamera zaman zaman dulu yang digunakan sama orang tua saya nih. Nah, ini kayak gini bentukannya. Ini Kamera pertama kali main kamera analog pakai apa? pertama kali Iya, main yang setelah ini dewasa ini. Oh itu. jadi waktu itu setelah baca forum-forum oh kamera tuh kayak gini-gini ada kamera analog bla 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 bla. Coba aku cari di gudang terus tanya ibu bapak masih ada nggak ternyata ada cuman waktu itu ada yang rusak ada yang patah kalau nggak salah bagian ininya patah bagian Apa ini? ininya patah. Ini itu Oh, buat roll, gulung roll film gitu. ya Iya, buat iya. buat ngerol film ini Rewind. patah terus aku coba benerin sendiri di solder gitu ternyata bisa. Nah ini pertama pakai ini buat ngetes terus nyoba nyuci belajar gimana sih cara masukin filmnya dan lain sebagainya ini yang pertama itu Hmm. sih
Iya, iya. Terus apa lagi? Kalau kamera lain sih, nah habis punya kamera itu, terus lanjutnya itu nabung. Terus waktu kuliah tuh juga nyambi nge-grab nyari duit supaya bisa tabungannya cepat kekumpul. Ternyata Iya. membuahkan hasil, akhirnya waktu itu beli ini. Oh, Nah, ini adalah serinya apa tuh? kamera Yashica Electro 35. Ini Yashica, Hmm. ini Yashica, dia Electro 35 GS, seri GS. Nah, ini kalau teman-teman nonton Amazing Spider-Man, Peter Parker tuh pakai kamera ini. Wih. Oh, sumpah. Sama ya, Iya, serinya sama ya? ya sama, serinya sama, warnanya sama, dia pakai ini. Oh, nggak Nah, ini notice. Hah. kenapa waktu itu beli ini, karena waktu itu murah sih, terus lensanya juga bukaannya kan gede ini, bukaannya 1,7. Ini gede banget nih, bukaannya Ah, ah, 1,7. ah. Terus dia masih kondisinya masih bagus dan lain sebagainya. Sekiranya udah ambil ini aja gitu. Dan ternyata dia jenisnya rangefinder, bukan Jadi DSLR. beda sama yang tadi ya, yang tadi itu pocket gitu ya. Beda. Nah, Ya, berarti gitu. pocket punya, DSLR punya, Enggak, pocketnya, bukan DSLR. oh sorry, rangefinder punya. Nah, itu. Tinggal dua Udah sih berarti waktu itu sekarang. tinggal dua. Nah, sempat punya half frame. Jadi dia pocket cam, tapi dia setengah half frame, istilahnya itu Ah, half frame, ah. setengah frame. Jadi kalau satu frame itu biasa jadi satu foto, dia dia jadi dua foto karena dia setengah nih. Berarti kan Nah, ini ada isi. bakal dapat banyak foto tuh. Mm-mm. Nah, kenapa dijual? Kenapa jual? Karena BU Pak, BU. Ternyata, Jujur sekali saya ya. Tapi emang ternyata BU enggak. Ternyata waktu itu saya memilih untuk jadi pilih coba main Polaroid sih. Cuman adalah Polaroid. Ya Polaroid yang sekarang, bukan Polaroid yang kemarin. jadi Fuji Instax. jual half frame beli Polaroid. Beli Instax, bukan Polaroid. Kalau Polaroid kan Iya, iya, iya. desainnya yang yang gini kan. Heeh. Ini enggak, Jual yang Instax kotak. jual half frame beli Instax gitu, instan foto gitu. Ah, Iya. itu bukan BU namanya. Ya BU karena Iya, saya iya. butuh keinginan Terus gitu. dari kamera-kamera tadi yang paling favorit apa gitu? Ini bisa diceritain. Kalau Nah, favorit sih ini sih kayaknya emang bener-bener kayak ini berat loh ini. Maksudnya ini walaupun berat, ini kan berat, tapi dia hasilnya tuh tidak pernah mengecewakan. Kalau dilihat tuh, aku udah punya ini tuh sekitar 2 tahunan. Iya 2 tahunan. dua Nah dalam tahunan. waktu 2 tahun ini, setiap aku jepret pakai dia, terus aku cuci tuh selalu amazed gitu dengan hasilnya. Lensanya itu tajam gitu loh. Jadi apa ya, senang gitu loh kamu ngelihat kamera ini dibuat tahun 1960 atau tahun 1970. Sebenarnya tahun 1960-an deh, atau 70. Ya tahun segituan lah kira-kira. Untuk kamera dari tahun 1960 bahkan 70 yang dimana saya sendiri belum lahir dan teman-teman di sini yang nonton ini kemungkinan juga belum lahir, yang Betul, betul. bahkan orang tuanya itu bisa aja masih umur 1 tahun 2 tahun, tapi dipakai jepret di tahun 2000-an, 2010 ke atas, 2019, 2018, hasilnya itu sangat-sangat bagus. Nah, Benar tajam, itu kayak mes gitu loh, kayak ada rasa, bisa gitu ya. Tuh, itu kalau sih yang bikin dari ini. kalau dari kenangannya berarti anu juga ya, cukup cukup lama juga ya, 2 tahun gitu ya. Dari yang tapi lebih lama yang itu, yang F3 ya. Iya, kalau F3 ini lebih lama lagi. Sebenarnya kalau ini kan lebih ke value-nya itu value, kalau ini kan value value memori ya. Orang Jadi kayak dari ya kayak ada sesuatu yang melekat gitu. Semua legacy. foto-foto, ya foto-foto zaman saya masih bisa, cuman bisa nge nge nge. Nah itu dipanggil dengan ini. Maksudnya bagi baru bisa melumah, masih bisa murep. Itu diambilnya dengan ini. Jadi kayak ada rasa gimana gitu kan. Itu sih. Jadi bakal dijual nggak itu dari dua itu kira-kira? Kurang tahu sih, kalau ini jelas enggak sih. Kalau ini jelas Itu enggak. enggak ya? Soalnya ini value-nya tuh bukan uang. Kalau yang ini, saya sedang berpikir-pikir sih, tapi kayaknya nggak
tahu lah nanti. Apa kira-kira alasan yang bikin ikhlas, ini aku harus jual nih apa sih, ada nggak? Kalau dijual sih, pengen explore kamera-kamera lain. Jadi setiap kamera itu unik menurut saya ya. Soalnya kan itu antik dan dia mechanical. Jadi bayangkan di sini, ini nih alat elektroniknya, dia itu cuma untuk mengoperasikan flash yang ini. Flash. Sama dia itu pakai auto sensor. Dan sensornya ini dia pakai sensor cahaya. Jadi dia bukan komputer. Jadi Nggak kalau ada teman-teman digital tahu, sama sekali ya? nggak ada digital sama sekali. Dia itu cuma sensor cahaya yang kalau teman-teman tahu, kayak di HP, itu kan kalau teman-teman redupin, tangan teman-teman digini, nanti layarnya kan terang. Nah, iya. itu dia pakai sensor cahaya, tapi ada proses komputernya. Ini enggak. Ini dia tuh benar-benar pakai ini, terus di dalamnya tuh ada jarumnya, atau semacam mekanisnya gitu, yang akhirnya dia menentukan dia exposure-nya berapa. Ini lagi ada rollnya nggak ini? Ini ada roll-nya sih kalau ini. Ada rollnya. Tapi jangan deng. Kalau saya ditunjukkan pengoperasiannya nanti kena satu roll. Sebenarnya udah habis sih. Aku Udah gulung habis. dulu ya. Sambil nunggu aku gulung. Kita ngomongin hal lain dulu aja. Nah, sambil aku gulung. Oh, udah habis ya, bisa digulung. Udah. Apa ya yang diomongin lagi? Paling pengen tunjukin hasil fotonya sih. Mungkin Hasil teman-teman. foto ada. Nah, itu dua kegiatan juga tuh, nggak bisa tuh kayaknya. Iya. Kalau ini, dari 2 tahun main analog ini ada ngaruh ke gaya hidup nggak sih? Atau ada sesuatu yang, sudut pandang yang berubah gitu? Enggak sih. Nggak ada. Enggak sih. Enggak, dia biasa-biasa aja sih sebenarnya. Enggak yang gimana sebenarnya. Cuman apa ya? Kalau saya sendiri sih setiap main analog tuh selalu miss dengan mekanisnya gitu. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu nih namanya film ya. Ini kebetulan pakai film dari film lokal. Tahu nih filmnya. Ini Hypercat Lab Iya. Viola. Ada itu ya. Modelnya itu yang di Hypercat Lab. Willy. Ada. Ada. Adik tingkat Vanlit kalau nggak salah. Iya, yoi. Mungkin teman kita ada yang kenal, harusnya ada. Ya, kalau nonton, kalau sampai menit ini. Kalau sampai menit ini nonton, Anda kenal dan Anda merasa tersinggung, ya bagus. Oke, jadi apa mekanismenya ya? Jadi kalau mekanisme sih standar. Kalau kamera itu zaman dulu kita masih manual semua. Ini pengaturan fokus, ini fokus. Yang paling kan ini. Iya, paling dekat body fokus. Fokus. Terus ini adalah aperture, terus ini menu manual, dia bisa bulb. Bulb itu bukaan diafragmanya itu kita atur selama kita pencet shutternya. Itu dia akan kebuka terus. Kalau kita lepas baru dia nutup. Ini ada auto, lalu di sini tuh ada ini tuh flash, gambar flash. Jadi dia kalau pakai mode flash, nanti dia bakal ngatur sendiri dan dia nanti bakal jepretin flash yang kita pasang di sini. Kebetulan punya aku ini udah ada Hotsu ya. Hotsu ya ngomongnya itulah. Nah, itu Hotsu, kalau kalau kita masukin, itu nanti dia bakal jepret otomatis. Sebenarnya kalau zaman dulu itu belum ada. Iya, flash otomatis. Nah, zaman dulu itu sebenarnya belum ada. Zaman dulu itu kita masih pakai kabel. Nanti dipasang terus nanti dimasukin kabel gitu. Berarti ini termasuk teknologi modern di zamannya ya? Iya, zaman itu tuh sangat-sangat modern. Apalagi ya? Oh ini, nah ini ada pengaturan ISO atau ASA ya. Kalau dulu orang dulu nyebutnya ASA. Kalau sekarang tuh di kamera digital ISO. ISO itu kan kalau di kamera digital kita tergantung kameranya ya. Kita nyeting dari ISO misalkan 25 sampai 6400 gitu. Atau bahkan sekarang lebih 64000. Nah, sekarang, kalau zaman dulu itu nggak ada, kita nggak bisa ngatur. Bisanya kita milih film dengan ASA yang kita mau. Nah, film ini zaman dulu itu tuh cuman bisa ASA itu paling 100 tuh udah bagus. 100, 200 udah bagus. Zaman 60-an itu apalagi. Kalau sekarang kan udah ada film-film yang 200
700, 800, bahkan sampai 6400 black white itu ada. Oh ada ya, 6400? Ada, atau 3200 ya, saya lupa. Iya, Ya, iya. segituan itu ada. Kalau yang ini, yang kebetulan aku pakai ini, dia yang 50. ISO 50. ISO 50. Gitu. Nah, Jadi, fungsinya apa? nah, Ini ada ISO box, namanya ISO, kita nyebutnya ISO box 50. Kita cocokkan di sini, kita pilih 50 juga. Biar apa? Biar sensor cahayanya tadi ini di sini nih, kalau teman-teman lihat ada bolongan kecil kan? ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita putar di sini dia akan semakin gede. Nah, itu dia yang membatasi jumlah cahayanya. Jadi benar-benar mekanis banget nih. Nah, kalau kita putar Secara sampai ini, berarti dia kan ketika 50 dia makin kecil nah ya. ini. Ngasih Nah, cahayanya ini. makin kecil sih. Kalau semakin 50, maka dia semakin kecil sehingga kamera ini seolah-olah mendeteksi cahaya yang sangat kecil. Karena Sehingga dari karena apa? dia Filmnya itu karena peka banget ya sama cahaya. Justru kalau 50 itu dia nggak peka sama cahaya. Gitu. Jadi dia butuh diekspos lebih banyak. Nah, dengan ini kan sekarang gede banget nih. Bandingin sama tadi yang 50. Ini saya buka lebar di sini 1000. Ya ISO 1000 dia sebelok ya bahasa Jawanya itu kayak gini. Nah, ini kalau saya putar, kelihatan nggak? Ini jadi kecil nih, titik hitamnya nih. Semoga kelihatan, tapi ya sih, ya. Paham. Nah, itu dia sensornya itu dia ditutupin gitu. Jadi ini sensor nih, dia ditutupin ini. Jadi dia nggak bisa deteksi cahaya banyak. Nah, makanya dia akan mengkomposisi dengan shutter speed sama aperture-nya nanti. Gitu. Itu dia gitu sih. udah nyuruh otomatis itu kalau di kamera tuh. Otomatis. Kebetulan ini otomatis. Cukup berat sih, cukup teknis gitu ya. Oh iya, teknis banget. Kita harusnya nggak teknis-teknis ya. Harusnya sih nggak teknis, tapi nggak apa. Bagus sih. Terus, ya, gitu. Sekarang kan udah 2 tahun main analog. Nah, kira-kira nih ke depan, ini sebenarnya follow up question dari yang tadi, mau ada bayangan nggak sih berapa tahun lagi bakal main analog, terus kira-kira nih kalau dari sekarang tuh bakal berhenti ketika apa gitu? Nggak tahu sih. Sekarang pun sebenarnya aku juga nggak main-main banget yang gimana ya. Iya. Kalau dulu kan awal-awal punya tuh suka hunting, tiba-tiba keluar nyari foto gitu. Kalau nggak ke CFD nyari apa gitu yang bagus, ke Kampung Nelayan atau kemana gitu, atau ke Kota Tua. Nah, kalau selama ini kan pindah ke Jakarta ini kan kesibukan agak nambah ya, jadi kurang ini. Cuman tetap sih kita, kalau aku pergi dalam hal khusus, misalkan jalan-jalan khusus kemana gitu, biasanya aku bawa buat ya kalau pengen jepret aja gitu. Kalau buat berhenti sih kayaknya nggak dulu deh, soalnya ya asik aja. Jadi ketika perputaran roll film masih ada, terus studio cuci film masih ada, masih bakal main terus ya kira-kira? Iya, bener banget. Apalagi sekarang sih menurutku makin mudah kalau teman-teman di sini pengen main analog, karena studio-studio itu makin banyak, asli makin banyak, dan kapan itu buka beberapa studio baru juga ada di mana-mana. Terus harga roll mungkin agak naik ya sekarang, sama harga kamera karena naik harga kamera itu juga naik. Itu doang sih, cuman seru sih kalau menurutku tetap. Andalan sejuta umat kan Kodak Color Plus dulu. Nah, itu dulu dia. 55. Dulu 55. Iya, bener banget 55. Sekarang 80. Ini 55 itu waktu kita start main ya, kita berdua ini kan hostnya ini juga main juga nih sebenarnya diam-diam ini. Nah, ini waktu kita pertama-tama main itu emang harganya cuma 55. Tapi sebenarnya kalau kita flashback lagi di 2 tahun sebelum itu bisa cuma harga 30.000 doang udah dapat film. Bahkan lebih murah lagi. Nah, sekarang karena udah apa ya? Demand-nya banyak, stoknya dikit ya, harga pasar lah. Demand, stok kan jadinya harganya naik deh. Sama beberapa produsen itu ada yang berhenti. Oh iya, Agfa kayaknya udah nggak ada lagi. Ya, Agfa itu udah nggak ada. Tapi kreasi roll film Indonesia makin beragam, Cek. Wah, itu dia, menarik sekali itu. Nggak ngerti deh itu, wah keren anjir. Tapi rasanya tuh bisa ya.
Dia tuh beli, tapi itu kita benar-benar belum ada ilmunya sih. Mungkin kalau ada suhu-suhu yang kebetulan ngeklik bisa bikin kontennya gitu kayak dia tuh kan beli roll film apa sih sinematik ya yang Iya, sinematik. zaman Nah, dulu buat itu masih ada sampai bisa sekarang. Jadi kalau kita pesan di websitenya Kodak, lo kameranya Pak. sih teknis gimana ini bentar ya ini ditahan pakai kecap ini. Anjir, kan punya gorila Pak, Anda ini. Nah, jatuh lagi. Ya Ya, ampun. suaranya masih cek Masih. dan ini harus di restart ini demi demi hasil gambar yang layak. Jadi ntar di-cut aja, Ci. Nggak apa-apa Ci, kayaknya berat. Sekarang gue anjir. Sabrian masih ada ya, Masih. dengerin nggak dari tadi tapi nggak nyambung kali ya. Dengerin dong, tapi kan nggak nyambung. Loh, Kebalik, Cok. kecap sebentar. Bang, buat yang belum tahu nih, host kita ini tidak bisa makan kalau tanpa kecap ya. Sangat bisa sekali. bisa. Nah gimana sih, nah ini gini tadi sampai mana ya. Aduh. Minum dulu ya, boleh minum. Jadi di acara ini boleh minum, boleh yang lain-lain. Minum Emang dulu. ada kira kuliah, Pak, tidak boleh minum. Bagaimana ceritanya? Aduh, minum air putih deh. Sampai film Bulk sih tadi. Jadi, tadi kan industri film Indonesia ya. Nah, ini seru nih buat diomongin. Kenapa? Soalnya kreativitasnya itu keren gitu loh. Mereka beli film bulk ya kayaknya ya. Jadi bulk. Jadi kalau teman-teman zaman dulu, itu kalau orang syuting film, itu kan sebelum digital ya, sebelum era digital. Jadi sebenarnya mereka juga pakai hal yang sama dengan ini. Cuman itu di roll. Kalau dulu kan kalau teman-teman lihat film kartun lawas kan ada yang di roll gini. Ada yang udah pakai mesin, jadi ininya itu nanti dia bakal gerak dari atas ke bawah gitu, cara cepat. Nah itulah muncul frame per second ya, istilah frame per second itu kan dari situ. Soalnya berapa frame dari itu yang dia bisa gerak dan bisa tangkap. Nah itu sampai sekarang itu masih diproduksi dan masih ada beberapa film beneran di tahun-tahun 2020-an ini yang disuting dengan film-film kayak gini. Ya nggak 2020 banget sih, 2019, 2018 tuh ada yang disuting pakai ini masian. Makanya Kodak itu masih produksi. Nah itu sebenarnya filmnya ukurannya ada yang sama dengan ini 35 mm. Itu beli terus di roll sendiri, dicampur dengan chemical tertentu, akhirnya keluar tonton yang ciamik lah pokoknya, keren. Berarti dia kena larutan chemical asal belum kena cahaya tuh masih kosong ya dia ya berarti. Kira-kira. Kosong. Nah, cuman ada sih beberapa itu yang ini kan sebenarnya harus kena chemical ya biar dia keluar gambarnya. Nah dia tuh dikasih chemical tertentu itu akhirnya gambarnya jadi nanti warnanya itu jadi tidak tertangkap secara sempurna tapi jadi estetik. Ada kalau teman-teman mungkin pengen explore lebih ke situ ada namanya sub and film itu kan nama ininya. Nama Instagram. Bukan. Nama toko. Iya, nama Instagram, nama toko, nama lab juga. Tapi emang film sub atau apa itu emang adalah suatu istilah dari ini kita masukkan ke dalam suatu cairan, entah itu cuka, entah itu jeruk, ada yang masukin ke minuman keras juga, arak Bali juga pernah ada. Ini bisa ini. Hasilnya keren. Serius. Ada. Gitu. Kalau misalnya dia diputar di mesin, ngerusak mesinnya nggak ya? Habis kena itu? Apakah habis itu kering kali? Nggak tahu ya teknis. Bisa jadi rusak sih. Bisa jadi rusak sih. Soalnya nggak direkomendasikan buat nyuci di lab kalau yang kayak gitu. Kok baca di forum-forum sih gitu katanya. Cuman ada lab juga yang mau nerima sih. Nggak tahu lah itu. Aku belum pernah explore sampai situ, cuman aku baca-baca aja.
Oh, ini iya ya. Kalau film digital tinggal buka apa namanya VS Code, ini harus campur-campur kimia. Iya, Jadi tapi seru Pak. seru. Terus udah mempengaruhi siapa aja cek dari awal tuh dari kamu kan tadi berarti terpengaruhnya bukan dari temen ya, lebih ke browsing kan. Browsing sih, awal-awal tuh Kalau browsing, terus uh, ada komunitasnya, terus ada ya orang pakai kayak gini masih yang, berarti terus kan ya awal dari situ baru hmm, coba beli, coba-coba gitu. nggak terinfluence langsung dari orang kan teman atau siapa. Nah kalau influence orang itu udah berapa orang gitu cek terus. Wah, berapa orang ya? Anda salah satunya. Oh iya, iya. Tapi siapa lagi ya? Ada sih beberapa temen, Berapa kalau ya? beberapa orang aku nggak ngerti ya. Cuman Uh, beberapa ada sih yang jadi tanya ini gimana gitu, terus uh. ya udah mulailah pakai gitu. Terus, nah ini kan mungkin yang ngeklik video ini nih, dia tuh selain penasaran film analog itu apa, nah terus dia mungkin tertarik pengen start mulai main. Nah, Hmm. tipsnya itu gimana gitu? Tipsnya adalah beli. Uh, beli coba gitu ya. Maksudnya, iya intinya dicoba dulu. Biasanya kan orang tanya, kamera yang cocok untuk pemula itu apa? Bla 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 bla. Buat teman-teman kalau misalkan masih tanya kayak gitu, pertama kali nyoba analog, mending main disposable dulu. Oh, apa Nyoba nih? beli Fuji Ya, disposable. disposable Disposable itu kamera itu kamera sekali pakai. levelnya sama kayak yang F3 Point tadi ya. and shoot. Nah, iya, iya. Iya, sama banget. Cuman dia kalau disposable ini sampai sekarang masih diproduksi. Iya, iya. Nggak perlu mikir Itu kamera sekali pakai. tadi kan perlu mikir fokus, mikir aperture, itu nggak perlu mikir. Pokoknya Hmm, hmm, ada objek, nggak perlu. titik. Nah itu. Perlu Hmm, mikir nggak sih, Cek? hmm. Jadi kalau ya mikir komposisi sih, tapi kan Enggak. Aku uh, punya temen. Dia beli Ilford Black White. Kayaknya dia nggak mikir nih. Asal aja foto. oh Itu ya, kenapa gelap semua itu ya? juga sih. Itu ISO Oh berapa iya sih? juga ya. ISO berapa ya? ISO 400. ISO-nya bagus loh. 400. 400 kan potensial 400 tinggi, cuman dan harusnya dia pakai pakai ini sih. karena Black Emang White ya. kalau mikirnya kalau point and shoot tuh ya, pakai cahaya, dia motonya indoor. 400 itu supposed to be outdoor, tapi yang agak mendung-mendung tipis lah kalau point and shoot ya. Apa dia tuh indoor tapi Tuh. flashnya nggak nyala ya? Nah, bisa jadi itu. Bisa Iya, jadi. iya, iya. Tapi coba sih kalau menurutku, kalau teman-teman di sini pengen nyoba Jangan takut ya, pertama jangan kali takut ya. banget, dan teman-teman nggak, jangan takut. Kalau teman-teman pertama kali banget dan teman-teman nggak ngerti kamera sama sekali, coba, maksudnya nggak pernah megang DSLR lain-lain gitu ya, Hmm. ya main aja dulu disposable. Kalau disposable dirasa mahal, disposable kan range-nya 150-an ya. Kalau teman-teman ngerasa kok nggak worth it ya, kayak kita beli sekali terus dibuang. Nah, teman-teman bisa nyoba nyari kamera point and shoot yang harganya di bawah 300.000. Istilahnya kamera ciki, kalau dalam forum-forum itu kamera ciki. Itu Kamera ciki. mulai dari situ, terus pakai film yang murah aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah yang bagus-bagus. Terus coba aja jepret-jepret. Bawa aja kemana-mana, kan kecil kameranya, bawa aja kemana-mana. Kalau teman-teman mau apa, jepret. Kalau teman-teman lagi kumpul sama siapa, jepret. Ya itulah, habisin, terus nanti coba dicetak. Kalau ternyata bagus ya udah. Ya, Kalau misalkan teman-teman lanjut. ngerasa butuh lebih, lanjut. Kalau teman-teman ternyata cuma butuh buat seneng-seneng dan butuh ngabadikan momen doang, ya itu udah estetik sih menurutku. Tuh, sepakat. Gitu. Tapi kalau teman-teman di sini mantan anak fotografi banget gitu ya, yang klub-klub fotografi gitu, yang pengen nyoba, dan teman-teman pengen advance dalam tanda kutip ya, itu teman-teman bisa loncat ke yang manual. Manual ini bisa DSLR, bisa DSLR, rangefinder bisa ya. rangefinder. Tapi rangefinder itu sebenarnya, DSLR sama rangefinder itu Beda tahu, bukan. mekanismenya beda loh. Iya, mekanisme beda, tapi itu bukan tolak ukur profesional atau enggak. Iya, iya, Point iya. and shoot itu hitungannya rangefinder loh. Oh, gitu. Iya. Baru tahu Cuman sih ya. kalau manual sama auto. Kalau ini dia semi auto.
Semi. Jadi dia shutter speed-nya dia ngitung sendiri, tapi aperture-nya kita yang setting. Aperture-nya kita setting sendiri. Nggak kelihatan. Ya gitu. Aperture-nya kita setting sendiri, shutter speed-nya dia auto. Nah, kalau DSLR tuh ada yang dia dilengkapi dengan mode auto, ada yang dia full manual. Gitu. Terus langsung nyambung dari yang tadi sih. Berarti pokoknya kalau misalnya udah kepikiran kayaknya main kamera analog tuh asik, ya beli aja, nggak usah banyak teori gitu ya. Iya, Lihat udah nggak usah banyak teori. budgetnya berapa, dapatnya Punya apa uang gitu. berapa, dapatnya apa. Udah, Nah, beli, iya. titik. Itu paling seru sih. Iya Gitu. sih. Tapi ya teman-teman jangan berharap banyak juga. Ketika teman-teman beli kamera 300.000 terus teman-teman ngarepnya gambarnya kayak gambar kamera DSLR ya Nggak bisa ya. ya kali aja. Ada harga, Orang ada lensanya rupa. juga lensa plastik, gimana mau ini dapat bagus. Tapi ya at least you have tried lah. Nah, kalau rekomendasi tempat beli gitu atau teknis beli gitu gimana? Di zaman sekarang. Kalau beli itu di Instagram ada sih. Di Facebook itu ada forumnya. Facebook ya. Kalau rekomendasi cara beli sih, cari seller yang meyakinkan aja sih. Soalnya ada beberapa seller itu yang dia bilang, oh ini bagus loh. Tapi setelah kita coba, ternyata banyak minusnya. Bla bla bla. Sudah pernah tertipu saya. Anda korban. Iya. Jadi kalau lihat seller besar yang followersnya banyak, terus dia nguploadnya cepet banget, itu kemungkinan dia tuh ya cuma meriksa mekanik doang, mekaniknya jalan, dia bilang bagus. Nah, minusnya itu setega apa kita tanya, gitu sih. Iya. Pokoknya ini yang perlu teman-teman ingat adalah ketika pertama kali beli atau setiap teman-teman beli, yang pertama adalah kalau teman-teman beli sesuatu yang ada autonya, teman-teman harus siap menerima resiko gimana pun juga autonya itu tidak bisa jalan. Kenapa? Ya bayangin aja nih kamera dari tahun 1964 nih, terus di tahun sekian sekarang nih, terus tiba-tiba autonya bisa jalan gitu kan, ajaib sekali. Itu udah bagus gitu loh. Nah kalau yang tiba-tiba mati ya emang udah waktunya mati ya kali dari 1960-an sampai sekarang. Itu sih intinya. Terus yang kedua, ketika teman-teman ngambil yang ada kelistrikan, ya kelistrikan berarti ini kan masih mekanis tapi ada listriknya dikit. Kalau ada yang kamera tahun 90-an itu kan ada yang udah bener-bener listrik ya. Itu kalau rusak di servis itu ya siap-siap nggak bisa diservis. Jadi itu ada risiko juga ya, risiko bermain kamera analog tuh bakar duit buat kesia-siaan mungkin juga sih. Mungkin banget. Tuh. Iya. Tadi belum nunjukin teh, bisa nggak tunjukin? Oh iya. Hasil foto. Ntar cari dulu. Sih mau semua foto cetak kan ditempel sih, susah kalau cabut soalnya. Mending tunjukin yang hasil aja deh. Mau buka Instagramnya boleh, mau buka file boleh. Nggak usah file aja mungkin ya. Iya. Gimana caranya? Share screen ya? Share screen-nya langsung pilih aja. Ini di enable dulu Pak, saya nggak bisa Pak. Oh iya. How. Di mana sih? Ini ya. Enable share screen. Mana ya? Advanced sharing. All participant. Nah. Who can start sharing when someone else is sharing? Only host. Oke. Bisa ya? Tutup dulu. Bentar ya. Udah profesional share screen. Nah, ini. Kan saya nggak pakai Zoom, Pak. Mohon maaf. Biasanya pakai apa? Teams? Pakai Teams dong. Ya, ini udah kelihatan ya? Udah.
Nah, ini adalah hasil foto yang Ricoh tadi, yang Ricoh F3, F3. Heeh. yang kamera dari waktu punya orang tua saya nih. Ini Nah, ini ini pertama kali foto pakai F3 ya? nggak pertama kali juga sih. Oh, kesekian Ini kali. masih kelihatan nggak kalau Oh iya saya iya. tutup gini? Ini kalau ditutup gini, kok dia ke pause? Iya. Jadi Ini kamu gini cuma berarti. share screen yang khusus yang itu doang. Nah, ini aja mungkin ya. Kelihatan kan? Oke. Oke, kalau Nah, nggak ini, ada informasi yang aneh-aneh nggak apa-apa. nah ini Oke. hasilnya sih gini-gini aja ya. Ya nggak yang gimana juga. Hasilnya nanti kalau teman-teman beli disposable mungkin agak lebih bagus dikit karena ini kan kamera tua juga. Kalau teman-teman beli kamera yang bekas tapi point and shoot mungkin hasilnya akan seperti ini yang harga 300-an ribu. Tapi menurutku ini udah cukup. Dia kesan apa ya? Kesan vintage ya, kesan vintage dalam kamera analog ini udah kelihatan banget sih di sini. Oh. Cuma nanti ya jangan berharap banyak lah yang Ini gimana. masih ingat pakai roll apa nggak, Cek? Ini Kodak Color Plus ini asli. Nah, ini kan ini ketika kondisi kurang cahaya ya. Tadi. Iya ya, ini indoor Kurang ya. kurang cahaya, flash nyala. Flash mati. Oh, Flash flash mati mati. ini. Ini kebetulan yang saya foto ini lampu ini. Ini Oh iya iya. apa sih font yang nyala-nyala itu. Nah, ini lampu. Hasilnya gini padahal ini terang banget hasilnya kalau dilihat pakai mata. Nah, itu. Flashnya masih nyala nggak sih? Enggak. Dia waktu pertama kali aku pegang udah mati. Oh, flash. Nah, ini Yang flash. waktu aku nemu di gudang tuh udah mati. Jadi buat teman-teman ini ketika flashnya mati pun masih bisa digunain gitu. Yang penting Iya, ada flash mati. cahaya, Yang ada penting input cahaya. iya, yang penting mekanismenya masih jalan di kokang masih jalan, ditekan Nah, masih jepret, itu masih bisa kemungkinan. Sama lensanya bersih ya, jangan beli yang lensanya jamuran tuh. nah iya, Lensa iya. jamuran enggak, hasilnya susah. Nah, ini keren banget nih. Ini Nah, kenapa? ini Kenapa kenapa kayak bisa gini kayak gini? soalnya Nah, ini roll pertama nih. Ini roll pertama. Pertama kali dipasang, pertama kali jepret. Hasilnya kayak gini. Kenapa? Karena waktu kita masang itu kebuka gitu loh. Kan kita buka. Film kan sensitif cahaya, akhirnya dia kebakar. Nah, kalau yang ini saya ngecek sih. Jadi habis dijepret buka dikit gitu ternyata masih kena. dibikin gini terus ini Maksudnya keren ngecek. kan? Iya, iya. Ya lucu gitu loh, Lucu. kesalahan-kesalahannya itu bisa kayak gini gitu. Ini hal-hal Tuh. yang susah, nggak malah mungkin nggak bisa didapat di kamera digital sih ya. Seni-seni kayak Ya gini. harus diedit-edit yang gimana gitu. Iya. Terus yang lain, Kalau yang lain hmm, oh, ini mungkin ya. iya deh. Iya. Nah, nah, Iya. nah ini kalau ini pakai yang Yashica tadi. Beda ya. Ini pakai Yashica, terus ini aku pakai Fuji Industrial 400 kalau nggak salah. Hmm. ISO 400 Fuji Industrial. Nah, lihat ini kamera analog tahun 1964. Lensanya itu masih tajam gitu, bahkan di detailnya itu masih Iya, iya. tertangkap buih-buih ombaknya, tuh kayak masih wow banget. Padahal ini saya ambil ya, lihat aja nih sunset ini. Iya, Ini iya. di Lombok kalau nggak salah. Masih bener-bener wah banget. Soalnya dia kan bukaannya sampai 1,7 tadi. Gede banget. Jadi di kamera analog itu, ya nggak di semua teknis kamera sih, kalau angkanya makin kecil itu makin Uh, tajam gitu ya. Sebenarnya korelasinya nggak selalu Bukan kayak tajam gitu nggak sih. tajam ya. Bukan tajam nggak tajam, tapi angka kecil itu dia bukaan diafragmanya itu semakin gede. Diafragma kayak Potensial pupil cahaya masuk. pupil. Jadi bolongannya itu nanti dia akan semakin besar. Semakin besar dia semakin bisa menangkap cahaya. Makanya kalau dia foto di sore hari tadi, dia tetap bisa menangkap cahaya yang banyak. Makanya bisa. Tuh. Cuma kalau tajam enggaknya ya tergantung kameranya sih. Itu mungkin buat teman-teman yang sering main kamera yang lebih sering dari saya pasti bisa lebih jelasin dari saya sih. Ini juga fotonya sama yang tadi. Tuh. Kalau dari ini deh, stop di sini, yang paling favorit yang mana? Favorit apanya? Ya kayak dia kan hasil rata-rata hasil bidikan, mungkin ada beberapa dari temen-temennya. Yang tadi itu, oh ini fotonya keren banget nih gitu. Yang mana gitu. Aduh, saya merasa malu mas kalau kayak gitu mas. Saya Itu ini malu ya. amatiran mas. Saya bukan Nggak apa-apa. siapa-siapa. Iya sih. Ini kan masalah kayak hobi gitu kan.
kan mengapresiasi diri sendiri. Iya, maksudnya iya juga Oke, sih. oke. Ya udah kalau nggak Tapi mau. ada sih beberapa. Jadi sombong enggak lah. Ya. Cuman ada Satu. sih beberapa foto yang saya cetak kalau teman-teman mau lihat. Sebenarnya bisa nanti follow di IG Oh iya. saya aja. Jatuh Aduh, lagi jatuh kau. lagi si Bapak. Tadi mau Nanti beli. di Hah? nanti di-cut aja yang tadi. Jadinya dikasih lihat aja nggak apa-apa. Kan Apa tuh nih? ada foto-foto cetak. Goblok Foto-foto yang gue banget. cetak. Jatuh lagi cukup. Anjir. Konten kok jatuh. Kalau nggak dikat gimana, Cek? Orang nonton Hmm? apaan sih gitu ya? Iya, jatuh-jatuh terus. Mending di-cut. Kayak YouTuber tuh kan di-cut-nya tuh kayak cut ceret yang istilahnya tuh ditambal sulam itu loh. Ya kali aku sempat sih. Coba aja sih. Satu sih harapan pertama, ke save itu dulu. Oh iya benar. Ini agak mundur. Hmm, aman ya. Ya. Terus ini juga kameranya di atas. Kalau aku lihat layar tuh nggak lihat ini, nggak matanya nggak ke ini. Kalau Tapi kalau emang kalau aku ngeliat layar kelihatan ngeliat kamera. nggak sih, tapi Oh masih iya. relatif di bawah. Ya. Tadi Lanjut. sampai hasil foto. Apa tadi? Nah, Mau ngomong apa tadi? hasil foto. Oh, mau nge-show lagi? Hmm? Mau nge-show hasil foto lagi, Bu? Atau udah? Boleh hasil foto. Iya. Dan aku kok nggak ngemenitin ya? Udah berapa menit itu? Cek di mana ya? Nggak tahu. Iya, itu dah. Ntar di-cut lah. Yang mana yang ini. Heeh. Hasil foto ya. Hmm. Nah, ini buat teman-teman yang Iya. penasaran tadi kan pernah punya half frame ya. Kalau half frame itu satu frame tuh jadi setengah foto. Jadi ini foto dulu, terus dikokang lagi, terus nanti hasilnya yang ini. Ini emang dari mamangnya langsung ngasih dua-dua gini apa kamu edit ini? Kalau yang ini aku minta tolong sih kalau teman-teman main Gimana ini? Jatuh terus. botol kecapmu kurang kuat, Pak. Jadi ini tuh, ini Cek, botol kecap ditambah lagrega. Apa Cuk lagi Cuk? Anjing lagi Cuk bangsat. Jadi Menangis Bu El melihat ini, Ji. enggak, sorry. Jadi kalau kameranya aku taruh di layar gitu, kayak kesannya tuh juga nggak lihat kamera, terus kayak dari bawah Di syutingnya. bawah. Nah, kayak kalau dosen kita foto DP WhatsApp gitu loh jadinya. Iya. Anjing. Bangsat. Nah, kalau dari atas kayaknya lebih sopan gitu, kayak aku taruh atas. Nah, supaya menciptakan ketinggian di atas Kan laptop, kan punya ini, Ji. Gorila itu loh. itu getas. Karetnya itu udah makan usia kan, 3 tahunan kan. Terus kesimpan lembab di kos yang sebelum kita itu, kos Bu. Kos anjing itu. Bu siapa itu? Ini anjingnya masuk loh. Kalau ibunya Loh. nonton, ya, iya, maaf Bu. Maksudnya anjing itu bisa melihara anjing ya. Iya, bisa. Di kos yang bisa melihara anjing itu lembab. Ya, itulah. Nah, kalau Udah lanjut. ya lanjut. Ya, gimana ini kok? Ini emang jadi kan tetap konsepnya kan gulungan itu gulungan jalan terus kan cepret. Cuma dia berarti mekanisme gesernya itu setengah. Terus Setengah. ruang bidiknya itu setengah frame. Nah, ini waktu cetak Nah, jadi ini. ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat nih. Nah, Bolongan ini nih. Ini kan nah, ini lensanya nih ini dari full luar. ya, full 30 wing Full. line. Nah, nanti Full kalau frame. teman-teman main half frame tuh nanti dia cuma segini. Cuma setengah. Jadi dia ketutup ini. Nah, dia cuma segini.
Nah, itu nanti ya udah teman-teman ngokang aja, ya kayak jepret biasa. Terus nanti di sini nanti ininya di viewfindernya itu juga setengah. Potret ya Nah, terus jatuh. jatuhnya gini. Nah, Hmm. itu waktu itu aku request ke abangnya sih buat minta jangan dipisah kalau defaultnya sama mereka nanti bakal di-cut ini jadi 2 foto. Bisa nambah Cuman harga kalau nggak masalah sih. enggak Oh enggak nambah. ya, nggak nambah. Enggak. Oh Cuman bisa ya. kalau masnya lagi overload kadang-kadang lupa terus ya udah disatuin sendiri. Ada sih yang disatuin sendiri kalau nggak salah. Ini juga sama kayak tadi. Siapa tuh? Tuh. Cibi Ini ya, Cibi ya, yang tadi. Cibi. Cibi Nur. Ya Halo Cibi. Cibi. Lagi Ini di kalau Cibi nonton, halo, lagi di ini nih. Sih. di Semarang. Bukan. Fotonya ini lagi di Oh GM. fotonya, oh GM. iya benar. Aduh, buat Iya, iya. ini Cibi lagi mall di Rembang. Cibita ITS. Bener, Next slide. bener kan? Hah. Di Semarang sih sebenarnya. Ya ini pakai kamera Oh ini udah apa ganti ya ya. lupa. Udah ganti kamera. Jadi makin kesini tuh kamu makin berani oper-oper roll ya, Cek ya? Makin berani soalnya konsepnya udah tahu. Di kadang setengah roll pakai kamera apa, setengah roll pakai kamera apa itu pernah kayak gitu. Bisa. Nah, itu satu informasi lagi menarik. Kamera analog tuh rollnya nggak harus habis di satu kamera sih. Iya, tapi hati-hati ini kalau teman-teman baru mulai main terus tiba-tiba dibuka ya udah wassalam kebakar. Nah, ini lumayan keren ini konsepnya ini sebenarnya foto ini. Ada Hmm. orang di ininya kaca. Ini Dika bukan sih? Iya, Dika. Kalau Dika yang sedang merantau di Papua, kalau Anda nonton ini, foto Anda di sini. Di sini. Nah, menurutku nih, ini opiniku sih. Kamera bermain kamera analog itu salah satu plusnya itu tuh apa ya, memorinya tuh jauh lebih kuat gitu karena kalau digital ngefoto udah gitu, mungkin Nah, iya bener banget, bener banget. kayak ya udah gitu foto sekali nih terus ya kalau kita lagi buka galeri keingat. Nah tapi kalau kamera analog ini tuh bahkan aku ngefoto tuh baru 3 bulan lagi aku cuci gitu dan aku inget lagi loh momen-momen hari itu kayak Hmm. secara detail tuh ke visual gitu. Iya, soalnya apa ya kan? Mungkin ya ini kan nggak ngerti juga ya Nggak karena ngerti. roll itu kan satu roll paling 36 film, 36 kali jepret, kalau nggak 24 kali jepret tergantung filmnya kan. Jadi kita jepret itu mikir ya kayak apa ya? Kayak kita text time gitu. Ketika kita butuh waktu lebih kan kita mengingat sesuatu lebih gitu. Hmm. Itu sih jadi kayak ya lucu aja gitu hasilnya. Ini juga kayak inget langsung soalnya aku moto ini waktu itu di sini pakai kamera apa, waktu itu lagi acara apa. Ini upgrading penginti ya yang sebelumnya tadi. Enggak yang mana, Yang sebelumnya 2 foto ini. ini penginti. Kalau satunya kan bakul pentol. Itu bakul pentol itu difotoin Ya, flashback tuh. pakai kamera DSLR tuh Yang salah balik. folder. Oh, salah folder. Salah folder itu. Maaf itu yang tadi itu DSLR, kalau yang Iya, ini iya, iya, jadi iya. Ya, ini di ya. CFD gitu. Kalau back yang tadi Di cek, back Surabaya yang tadi. sana. Ini kan sebenarnya kalau secara teknis kan kita bisa bilang ini blur, tapi kalau namanya analog ya apapun hasilnya itu seni gitu. Ini Iya. kenapa bisa jadi kayak gini gitu? Waktu itu sebenarnya ngeblur sih emang. Jadi waktu awal-awal aku belajar pakai ini kan Ah, fokusin rangefinder yang manual. Dia di tengahnya nanti ada gambar, ada segitiga gitu atau apalah bentuknya. Dia transparan. Nah, tugas kita adalah gimana bisa fokus ini akan ada gambar di sini, ada lagi gambar realnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada mata, ini nanti di sini akan ada mata juga, cuma matanya di sini. hmm, Nah, dia bisa dinyatakan fokus kalau dia bertemu ini mata di sini sama mata real yang di sini tuh dia ketemu, itu dia fokus. Nah waktu aku pertama kali nyoba make di sini tuh aku nggak bisa, masih kayak bingung gitu loh. oh iya, iya. Ternyata dia nggak fokus, miss gitu. Wah, Gitu. karena kesalahan teknis pengguna aja ini ya. Iya. Nah,
Oke. Ini gimana ya? Ini dasar juga. Nah ini Ya, ini keren. Lombok. ini. KPR. Iyo udah situ aja sih kayaknya. Iya. Oke. Terus, apalagi? Apalagi Mantap. nih kita kupas. Udah sih, mungkin ini sudah mau penghujung acara. Oh, satu topik lagi sih, kalau ini kan corona nih. Ya pandemi gini, PSBB, orang di rumah aja. Masih relevan nggak sih hobi kamera ini? Kan yang sekarang yang ngetren kan hobi sepeda. Nah, Oh, sebenarnya sih suka-suka sih. gitu Ya kayak gimana? Itu kan preferensi orang ya. Orang mau sepedaan sambil jepret juga boleh. bisa gitu. Mau jepret tapi nggak sepedaan juga boleh. Jadi sebenarnya kayak kalau teman-teman tertarik sama hal-hal menjepret ini, ya menurutku sih masih relevan aja ya. Tapi kalau dari Jacek sendiri, aktivitas itu ya kurang, bukan karena coronanya, tapi karena pekerjaan sekarang ya. Nah, Ya sebenarnya corona juga sih, kalau nggak udah sudah pengen jalan-jalan ke cari spot-spot yang menarik, tapi kan rame ya. Saya berusaha betul. menjauhi tempat-tempat ramai, walaupun keluar ke tempat-tempat ramai untuk apa gitu, tapi tetap melipir gitu istilahnya, kayak nyari ya jangan yang kerumunan, cari yang sepi kalau harus keluar gitu. Nah, barusan itu sponsor ya, motor lewat Oh iya, kencang sekali ya ternyata. di lantai 1 ya berarti. Iya benar. Terus ini udah kita kupas semua. Oh, satu lagi. Tadi mungkin udah sempat dibahas sedikit, tapi kalau ditampilin lagi, tadi kan nyebutin kayak kesenangannya, terus manis-manisnya main analog. Terus kalau yang apa ya, kenangan pahitnya itu ada nggak sih? Kenangan pahit, ya gitu. Nah, sebenarnya kalau kenangan pahit pernah sih. Jadi kamera ini tuh pernah berapa kali error ya? 2 kali totalnya kalau nggak salah. Yang pertama itu waktu baru beli, itu test roll kedua kalau nggak salah, itu dia shutternya macet. Jadi dia nggak bisa dikokang. Jadi ketika ini ini kan kokang ya, ini aku putar ke sini. Kalau ada filmnya, maka yang di sini harusnya muter, karena ini kan kecantol sama film. Oh iya. Jadi dia diputar gini, dia muter. Nah itu setelah berapa kali aku amatin, loh kok aku putar dia nggak muter, kenapa gitu kan? Ternyata di dalamnya ada yang rusak. Itu. Nah waktu itu sih hasilnya jadi kayak gini nih. Aku kasih lihat. Oh, ada hasilnya. Nah hasilnya tuh kayak gini waktu itu. Jadi semua foto yang aku ambil itu jadi numpuk di satu frame. Tapi tetap keren sih ya. Ini bukan niatnya double exposure ya? Bukan. Tapi emang waktu itu pengen ngabisin rollnya, terus lagi nggak gerak malam-malam. Kedorong, tarik lagi. Jadi dia nggak gerak filmnya, jadi dia kejepret berkali-kali. Nah semenjak itu kan aku jadi tahu, oh nih kameranya ada penyakitnya nih. Jadi setiap aku mau pakai, aku selalu ngeliat di situ. Pernah lagi tuh waktu di Jogja itu pakai juga nih, ngedol lagi waktu itu. Duh kenapa ya? Padahal lagi momennya di tempat wisata ya. Lagi momennya di tempat wisata, terus lagi pengennya itu pernah. Berarti sempat kehilangan momen juga tuh di Jogja. Kehilangan momen juga. Terus waktu itu pernah juga ke Jogja, aku bawa 2 kamera, satu kameranya itu auto ya. Nah auto ini aku beli itu sellernya ngomong sehat, sellernya ngomong normal, bla 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 bla. Begitu datang ternyata ada beberapa indikator yang nggak nyala, terutama indikator autofocus, kan dia autofocus nih. Nah jadi aku nggak ngerti dia ini udah fokus atau belum, atau dia misfokus. Jadinya fotonya itu banyak yang beberapa itu sering misfokus, jadi nggak bisa diandalkan gitu. Aku jarang pakai sih kamera itu sekarang. Masih ada, terus sekarang malah tambah rusak. Dijual juga? Ininya enggak, ini kan ada tombolnya ya. Tombolnya ini mencuat
nggak tahu gimana caranya itu aku bener. Berarti susah nemu fokus atau malah nggak bisa dipakai sama sekali sekarang? Sekarang masih bisa sih, masih bisa tapi Susah nemu fokusnya kan shutter gitu ya? susah. Ah, Terus buat focusingnya juga karena dia auto ya, jadi aku nggak ngerti dia fokus atau enggak tuh. Mana indikator fokusnya mati kan susah ya. nah itu juga sih. Kalau aku sih kalau punya kamera dan itu kurang sehat, mau jual itu sungkan rasanya, nipu pembeli. Nah itu sama, saya juga nggak tega gimana ya. Gini, Kok dia nggak kayak tega jadinya. Masa nah, mau kita jual ke orang tapi kita sendiri tuh nggak mau pakai barangnya gitu. Dalam ya, artian kita ngejual barang yang kita cacat. sendiri aja nggak mau pakai gitu. Ya, Itu nggak berarti enak salah lah. satu ininya sih ya, resiko. Tapi bebas sih kalau teman-teman merasa dijual itu kayak gitu nggak apa-apa ya. Nah, Ya kita sih santai-santai aja. ini kayaknya mungkin udah 40 menit sih kita ngobrol, ini episode Kayaknya pertama. sejam apa ya? Banyak, ya jelas banyak kurangnya, kayak lompat-lompat ya. Harusnya kan kalau alurnya bagus kan naik gitu kan, mau makin hot ini maju mundur. Scalpers. Apa? Nah, mungkin kalau dari topik tadi ada yang kurang jelas, nanti bisa tulis di bawah kayak bahas ini dong gitu. Masih penasaran nih sama Mas Yocek ceritanya tentang kamera analog, bisa bisa Aman juga. ya. Kalau semoga aja video ini ke edit, ke upload sih ya, semoga. Jangan gitu dong Bapak. Anda harus berusaha, Pak. Iya, bisa sih. Terus udah sih. Nah, kita selalu ada momen closing statement sih. Ada nggak? Ya silahkan. Ini momen ini mau nyampein apa aja boleh sih. Mau promosi, mau penekanan tentang topik atau apa, atau ajakan sosial, physical distancing juga boleh. Ya, Silakan. aduh apa ya. Kalau nyambung sama kamera analog ya, kalau teman-teman penasaran, udah coba aja nggak apa-apa, teman-teman. Nggak ada salahnya dalam mencoba. Jangan lupa baca-baca. Kalau teman-teman nggak ngerti atau teman-teman kesulitan, coba tanya sama teman-teman yang udah make. Nanti bakal dikasih tahu kok gimana caranya. Gitu. Pokoknya coba aja dulu. Kalau belum nggak dicoba, teman-teman nggak akan tahu. Sama yang terakhir, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun. Kalau nggak ada sabun, baru pakai hand sanitizer. Pakai masker. Mantap. Siap. Oke, mungkin sekian dulu episode pertama. Apa mau judul acaranya? Amatir amati. Gimana Bapak ini hostnya lupa judul sendiri. Itu baru bikin judul kemarin sih. Oh, kita konsepnya amatiran aja. Oke, amatir, amati. Ngeri banget. Masuk. Ya, kita countdown untuk apa namanya, stop video ya, kita hitung mundur ya. Kita goodbye ke kamera deh. Thank you.